Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back to Cuan Terus di weekly update dan stock pick IHSG 7 Juni sampai 11 Juni 2021. Teman-teman dari YouTube yang belum pernah mampir ke Instagram kita, teman-teman boleh mampir di cuanterus.ind atau IND. Di sini kita akan bagikan daily update dari weekly update yang kita upload hari ini. Kita bagiin juga market report setiap harinya dan juga daily news yang setiap harinya terupdate. Nah, teman-teman di Instagram juga kita suka bagikan chart dari emiten-emiten yang ingin melakukan corporate action misalkan atau pembagian dividen atau ada berita yang terkini yang benar-benar di highlights, kita bagiin semua di Instagram. Jadi teman-teman dari YouTube yang belum sempat check out Instagram kita, teman-teman boleh mampir ke cuanterus.ind, jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut aja ke market minggu depan. Jadi proyeksi gue sendiri untuk IHSG di pekan depan, dia mempunyai resisten di 6114. Ini adalah titik penentuan IHSG. Kalau misalkan sewaktu-waktu minggu depan bisa ditutup di atas 6114, ini adalah pertanda baik untuk IHSG, dan ini adalah starting point untuk recovery IHSG. Tetapi ingat, kita masih ada gap juga di 5947, dan support terdekat di 6023. Teman-teman boleh perhatikan poin-poin tersebut untuk resisten dan support IHSG sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat market global regional Eropa dan Amerika, kita bisa lihat dia tidak naik signifikan maupun turun signifikan. Nasdaq sendiri di sini ada dari segi teknologi Amerika, di sini naik hampir 200 poin, tinggal 0,02 lagi, atau naik sekitar 1,47%, dan Nasdaq-nya yang 100 di sini naik 1,78%, Dow Jones-nya lumayan naik juga, udah mau ke titik 35.000 ya. Jadi dari bursa Amerika ini menguat, ya lumayan menguat lah, nggak terlalu signifikan. Tetapi kita lihat dari bursa Eropa, di sini ada 3 bursa Eropa ya, Inggris dan Jerman di sini. Jerman di sini tidak naik begitu signifikan, tetapi tetap melakukan penguatan sebanyak 0,39%, dan bursa Inggris bisa kita bilang flat, 0,07% dan 0,13%. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa expect masih ada koreksi sedikit di IHSG dikarenakan kita masih mempunyai gap yang cukup besar ya. Oke, dari segi komoditas yang hal menarik yang teman-teman boleh perhatikan di sini ada oil yang bisa balik ke area 70-nya ya. Brent oil udah di angka 71 dan kita lihat apakah crude oil WTI ini bisa ke angka 70 karena dia kemarin sempat semingguan, 2 mingguan itu hanya bergerak di antara 67, 68, 65, 68. Hanya sampai sekitar segituan aja, jadi menarik. Teman-teman bisa perhatikan emiten-emiten oil seperti Medco dan Elsa ya. Oke, dari segi nikel, kemarin nikel dan tin ini melakukan pullback sementara ya. Kemarin gara-gara kepentok lagi di 18 ribuan, nikel dia ngetes area 17 ribuan. Dan kita bisa lihat di hari Jumat kemarin penutupan dia naik gak begitu signifikan sih. Tapi menurut gua emiten-emiten nikel ini bisa buy on support, buy on weakness ya. Karena nggak lama lagi menurut gue di kuartal 2, kuartal 3 maupun kuartal 4 di IHSG ini akan membaik menurut gue ya. Jadi teman-teman boleh ngumpulin emiten-emiten nikel, Antam, Tins, Inco, Harum. Dan tinnya sendiri untuk Timah dia juga bounce back lumayan. Tapi kemarin kepentok di 31.000 ya, teman-teman bisa perhatikan level-level resisten di investing.com. Oke. Begitu proyeksi IHSG pekan depan, melihat dari segi komoditas maupun bursa Eropa dan Amerika. Sekarang kita lihat dari segi technical chart-nya IHSG daily. Oke, seperti teman-teman lihat, 6114 di sini adalah resisten yang melakukan 2 kali rejection pada bulan April 2021 kemarin. Jadi 6114 ini adalah resisten dari segi sideways besar IHSG dan support IHSG sideways itu di 5883. Menurut gua amannya IHSG itu dia at least harus mantul dan membersihkan dia punya hutang di sini. Karena kalau misalkan IHSG punya hutang kayak gini, ini nggak enak banget untuk naik. Jadi seakan-akan dia bisa nutup gap lagi. Jadi misalkan kayak gini, di sini tinggalin gapnya satu di sini, tetapi ujung-ujungnya ditutup lagi.
Jadi menurut gue supaya aman dan supaya enak lah ya jalan ke atasnya, dia harus nutup ini secepatnya supaya nggak ditinggalin begitu lama, jadi nanti orang udah beli barang didam lagi gitu ya. Jadi menurut gue 5947 ini adalah support psikologis IHSG. Dan selama dia kalau misalkan nggak nembus 6025, kemungkinan 6025 ini adalah support dan bisa untuk ngetes lagi resisten. Kalau misalkan 6114-nya nggak kuat, baru dia ngetes 5947 di sini. Jadi menurut gue untuk turun lagi ke area 5857 itu udah nggak mungkin, karena kita melihat bentar lagi ada pengumuman dari kuartal 2 ya. Di bulan Juni-Juli itu ada pengumuman GDP di kuartal 2. Ekspektasi dari Sri Mulyani itu udah sekitar 7-8%, dan ekspektasi dari para analis itu sekitar 7% lagi untuk meningkatnya. Jadi bisa kita bilang ekonomi Indonesia ini sudah mulai membaik pasca COVID-19 kayak gitu ya. Oke, dari situ aja segi teknikal. Jadi menurut gua kalau misalkan mau aman dia IHSG untuk naik, IHSG harus nutup gap ini terlebih dahulu. Setelah selesai mungkin di sini dia ngetes lagi 6025, mungkin turun ke sini, baru naik lagi 6114, dan bulan ini kemungkinan dia akan ngetes 6200 menurut gue ya. Ngetes area sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan titik-titik tersebut untuk support dan resisten IHSG secara teknikal. Oke. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan ya tanggal-tanggal yang menarik untuk perdagangan IHSG di bulan Juni 2021. Nah, minggu ini itu akan keluar yang namanya FX Reserve. FX Reserve ini adalah Forex Reserve. Ini adalah penyimpanan cash atau dalam bentuk lain seperti emas dan lain-lain yang disimpan oleh BI. Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah di 10 dan 15 dan 17. Di tanggal 10 Juni ini ada pengumuman penjualan retail year on year. Previously minus 14,6, ini diharapkan untuk naik. Jadi kalau misalkan naik, kemungkinan ini ada kepositifan yang akan diterima oleh investor-investor IHSG sendiri. Jadi bisa meningkatkan inflow lagi ya untuk IHSG. Dan yang paling penting adalah trade balance ini. Trade balance ini adalah gabungan dari ekspor dan juga import growth-nya di bulan Mei. Previously udah 51,94, 29,93, yang di sini trade balance-nya 2,19 miliar. Jadi kalau misalkan ini bisa di atas ini adalah salah satu katalis positif untuk IHSG untuk bergerak naik ke atas. Jadi bisa dibilang IHSG minggu depan itu gak begitu banyak katalis selain retail sales ya. Jadi makanya menurut gue itu ada alangkah baiknya IHSG untuk menutup gap yang tersebut di 5947 supaya naiknya lebih aman lagi di minggu depannya lagi. Di sini ada suku bunga lagi, suku bunga deposit dan suku bunga pinjaman yang harusnya sih nggak pernah ganti ya, di sini-sini aja, jadi harusnya aman. Oke, gitu aja teman-teman, ingetin tanggal-tanggal 15, 17, dan 10 ini adalah tanggal-tanggal lumayan pentingnya IHSG dengan pemasukan katalis. Semoga positif lagi, dia punya trade balance dan export-import growth-nya ya. Oke, sekarang kita bahas dari segi weekly stock pick minggu kemarin, update-nya gimana. Jadi minggu kemarin kita udah punya 7 stock pick. Kita ada MTech, ERA, ISSP, Link, MCAS, SCMA, Soci. Yang nggak kita bahas adalah ISSP, Link, MCAS, dan Soci. Kenapa? Karena kita nggak dapat harga di entry sini ya. Nah, tetapi kalau misalkan karena teknikalnya gue lihat oke, waktu itu gue sendiri masuk di MCAS, nyolong point entry dan lumayan. Link juga lumayan, ISSP juga lumayan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari table kan memang nggak masuk, jadi kita sebagai fair-fairan kita input aja as invalid kayak gitu. Nah, MTech ini minggu ini memang performanya kurang baik, tetapi beritanya sudah keluar ya. Dia punya Bukalapak bakal IPO di bulan Agustus, jadi
Itu adalah hal menarik untuk MTech sendiri. Tetapi kita di sini walaupun kita support dari 190, selama kita loss-nya masih kecil di bawah 3%, kita cut loss terlebih dahulu di bawah 2320. Kita ambil di 2340 kemarin, closing di bawah itu kita langsung buang aja. Nah, era ini kita berhasil masuk ya di titik entry kita 590 dan TP di 625 di atas resistance 1. Jadi resistance 1 tercapai, resistance 2 tidak tercapai untuk era. Nah, yang profit lagi, kita di profit di SMA, kan gue bilang 1595-nya itu adalah resistance, tetapi gue bilang kayaknya langsung kehajar, jadi kita hajar aja HK, dapat 1595 langsung TP di 1700 karena dia melakukan pullback terlebih dahulu. Untuk minggu ini SMA masih menarik, tetapi nggak masuk lagi stock pick mingguan ini. Oke? Dan seperti itu aja untuk stock pick mingguan ini, jadi kita langsung aja update dari stock pick minggu depan ya. Oke, untuk mingguannya sendiri, di minggu 7 Juni sampai 11 Juni, minggu ini, kita ada 7 stock pick lagi, yaitu Agro, Inco, Medco, PMMP, TAPG, Tebik, Same. Ya, ada 7 ini. Dan kita tidak mempunyai saham high risk untuk minggu ini. Menarik sekali makanya. Ada 3 saham medium risk dan 4 saham low risk. Ingatkan lagi untuk teman-teman, stock pick dari kita adalah stock pick pribadi dari cuanterus.ind. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual suatu emiten yang ada di stock pick kita. Jadi teman-teman yang nantinya memilih untuk memperjualbelikan emiten-emiten yang ada di stock pick kita, adanya keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh trader yang memilih untuk mentransaksikan stock pick kita. Oke? Untuk memperjelas aja, di sini kita ada batas cut loss atau batas CL. Batas CL adalah waktu harga ada di closing. Jadi kalau misalkan harga closing itu di bawah harga titik ini, teman-teman boleh direkomendasikan untuk cut loss terlebih dahulu. Karena mungkin dia akan turun lebih dalam lagi. Dan target adalah resisten. Di sini ada resisten 1 dan di sini ada resisten 2. Selama harga tembus resisten dan tidak menembus support, perhatikan resisten yang telah ditembus, karena break resistance it means new support. Jadi teman-teman kalau ngelihat satu harga udah di atas, misalkan dia tembus 995, closingnya di atas sini terus, ya teman-teman boleh keep, karena kemungkinan dia akan mengatas resistance 2, dan kalau misalnya resistance 2 yang ditembus 1100, dan untuk beberapa hari dia cuma turun, tapi nggak lebih turun dari 1100, teman-teman boleh keep, makanya dia ada mungkin lanjutkan kenaikannya. Itu ya. Oke. Agro, Inco, Medco, PMMP, TAPG, Tebik, Same. Kita langsung bahas aja dari segi chartnya langsung, biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, kita di sini pakai simple technical analysis saja ya. Di sini Agro mempunyai harga penutupan 965, kemarin nggak bisa closing di atas 995 ya. Jadi titik entry Agro itu enaknya di 880 sampai 910, itu adalah harga yang cukup menarik. Karena kemungkinan si Agro ini bisa pullback dulu ke sini membuat higher low dan bisa melanjutkan kenaikan lagi untuk membuat higher high-nya ke 1100. Kemungkinan dia akan mengatas 995 dulu, jadi di sini dia akan sideways terlebih dahulu baru ke 1100. Nggak cepet-cepet ya, ingat ya teman-teman. Jadi di sini Agro ini juga cukup menarik karena dia habis breakout dari downtrend line-nya, minor downtrend di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan level yang seperti gue bilang 880 sampai 910 ini adalah titik entry terbaik untuk Agro. Teman-teman yang mau nyolong mungkin nggak sabar ya, 915 juga boleh. Tapi menurut gue 910 ini akan dites ya, karena ya harus turun dulu buat naik lebih kenceng gitu loh. Supportnya 910, 880. Di bawah 880 teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Di sini ada satu resistance 995, dan kalau misalkan teman-teman mau lihat resistance selanjutnya yang nggak terlalu tinggi ini di 1040 ini resistance kedua, dan baru 1100. Cuma gue langsung pakai aja 995 dan 1100 untuk resistance Agro. Average big fund-nya Agro di minggu lalu itu di sekitar 930 sampai 970. Jadi teman-teman perhatikan level tersebut yang gue udah bilangin.
Yang kedua ada Inco. Inco adalah salah satu emiten nikel yang paling gue sukain. Karena di sini banyak gap yang belum ditutup, masih banyak utangnya. Intinya Inco seperti itu. Inco kita bisa lakukan buy on weakness selagi belum rally lagi nikelnya. Jadi Inco mempunyai support di 4650 dan 4500 amannya. Di sini adalah support Inco, dan kalau mau ikutin Fibonacci di 4450 dan 4670. Jadi teman-teman boleh titik entry Inco itu buat gue tuh di 4600 sampai 4650. Tapi kalau misalkan memang harga di bawah 4600, teman-teman boleh melakukan buyback lagi di 4500 yang mau bagi mau buang. Atau teman-teman yang mau nyicil kayak 4.600 gue mau beli 50% dari jumlah total lot yang gue mau beli, dan nantinya di 4.500 teman-teman boleh baru fully loaded gitu ya. Resistennya Inco itu di 4830, Fibonacci 4850, dan resisten 2 agro itu ada di 5030. Di sekitar sini Fibonacci 0,18. Nah, baru kalau misalkan nikelnya juga stabil di area 18 ribuan, mungkin bisa melakukan penguatan 19 ribuan, ada kemungkinan Inco untuk menutup gap 4630 sampai 5630 sampai 5800. Jadi ini lumayan menarik untuk upside buat Inco ya. Kalau misalkan teman-teman mau coba keep sampai kuartal 3, ini upside-nya 24,15%. Oke, yang ketiga ada Medco. Medco ini juga di sini ada pattern menarik banget ya. Dia ada pattern di sini, harga juga terpantau di support udah beberapa hari terjaga. Teman-teman yang mau ambil bisa ambil dekat-dekat 675 ya. 675 685 itu best entry dari kita. Kalau misalkan dia back down dari trendline ini atau di bawah 675, teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu. Si Medco ini punya resisten di 730, jadi kemarin hanya sideways di sini ya. 730 baru 780. Nah, si Medco ini kemarin memang sudah rally kenceng, jadi makanya dia pullback terlebih dahulu, melakukan sideways. Ini adalah salah satu cara emiten yang mau naik. Ini adalah cara yang terbaik. Dia habis rally, sideways terlebih dahulu. Di sini sideways udah kelihatan, 675, 730 ini adalah poin sideways-nya Medco. Kalau misalkan Medco bisa sewaktu-waktu tutup di atas 730, ini menarik banget, bisa melakukan penguatan hingga 780, 790, mungkin 800. Dari segi big fund-nya sendiri, Medco itu mempunyai average big fund per last week-nya itu di 690 sampai 700, jadi teman-teman bisa perhatikan area tersebut. Oke. Yang keempat ada PMMP. PMMP ini juga salah satu emiten yang menarik yang mempunyai pola yang sama dengan Medco. Oke, di sini teman-teman kalau kita tarik ya, di sini ada rejection juga. Oke, di sini ada rejection juga ya teman-teman kalau kita tarik. PMMP kemarin terpantul di titik Fibo 0,618370-nya. Dia membuat inverted hammer di sini. Teman-teman, ini bisa menjadi titik pembalikan arah untuk PMMP ya. Untuk kemarin dia tutup di 374, teman-teman best entry itu di 370 sampai 374. Jangan kejar harga menurut gua kalau misalkan naik dari situ, karena tidak direkomendasikan untuk mengejar harga gitu ya maksudnya teman-teman. Nah, si PMMP ini supportnya cuma 370. Jadi kalau misalkan di bawah 370, teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu. Resistennya itu untuk gua dia di 382. Di sini ada resistennya ya. Jadi gua gambarin dulu, resistennya 382 di sini. Dan satu lagi ada di 394. 394 ini adalah Fibonacci 0,786. Nah, dari sini baru area 400, mungkin 404 di sini. Jadi ini adalah salah satu emiten menarik. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari 394 atau 400-nya, kemungkinan PMMP bisa melanjutkan kenaikannya. Average big fund per last week-nya ini ada di 375 hingga 380. Jadi teman-teman bisa juga perhatikan titik tersebut ya. Yang kelima ada TAPG. TAPG Tributago Persada yang baru saja IPO. Melakukan IPO dengan sukses karena dia punya manajemen juga bagus. Di sini harga TAPG ini lumayan dekat support.
supportnya di 695, 700 itu adalah area entry, best entry untuk TAPG 695 700 ya, teman-teman perhatikan titik tersebut. Dengan mempunyai resistance di 725 dan 750 untuk resistance dekatnya dan 795 untuk resistance jauhnya. Dia mempunyai average big fund per last week itu di 710 sampai 730. Tapi teman-teman kalau misalkan emiten-emiten komoditas seperti Medco, Inco, TAPG, teman-teman harus lihat komoditasnya sendiri. Jadi kita lihat di sini ada crude palm oil. Kita bisa lihat di sini dia sudah rebound ya. Kemarin terreject, kemarin udah sempat all time high di sini ya. Nah, terus dia turun lagi dan dia melakukan rejection lagi di sini. Kemarin ada penguatan lagi, jadi teman-teman bisa melakukan watch list di TAPG. Jadi menurut gua 690, 695, 700 itu adalah area terbaik beli untuk TAPG. Oke, yang menurut gua menarik banget sebenarnya Tebik karena banyak banget fund yang masuk. Menurut gua di minggu lalu, jadi kemarin harga Tebik tutup di 2.900. Memang kita harus sabar ya di sini. Kita udah lihat juga stokastiknya udah overbought. Kemungkinan dia akan melakukan retreat sedikit. Gua sih hopefully-nya dia bisa ke area 2680 ya. 2680 dulu, dia retreat sedikit. 2680 sampai 2750 itu adalah area beli gua untuk Tebik. Dan supportnya satu doang di 2680, di bawah 2680 teman-teman boleh cut loss. 2910 itu ada resisten ya. Jadi satu aja resistennya, begitu dia bisa closing di atas 2910 ya teman-teman boleh keep. Dan 3350 itu adalah satu resisten untuk Tebik lagi, jadi masih jauh banget. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buy on weakness, buy on support, teman-teman boleh lakuin di 2680 hingga 2750. Nah, average-nya Big Fund ini gede banget ya, di 2700 2800, jadi harusnya sih harganya nggak turun di bawah itu karena dijagain. Dan yang terakhir ada Same, karena udah mau mau right issue ya, setahu gue dia. Same kan anaknya MTech juga, baru diakuisisi, jadi ini menarik. Dia habis melakukan kenaikan yang signifikan di sini ya. Ini naik, dia retrace sebentar, naik. Nah, dia udah retrace selama 1, 2, 3. Udah masuk bulan ketiga, dia bergerak di area 500 hingga 575. Kemarin untuk pertama kalinya bisa ditutup di atas 540, jadi ini adalah hal yang menarik. Sebenarnya kemarin tutup pas di 540 ya. Jadi menurut gua best entry-nya tetap di 510. 510 dan 525 hingga 535. Oke. 510 hingga 535 ini adalah titik entry untuk Same. Same sendiri mempunyai support di 535. Oke, gua naikin 535 dan 510. Jadi ini adalah titik supportnya Same ya. Karena dia udah sempat break 535. Untuk resistance sendiri ada di 545 dan 575 seperti yang gue bilang. Kalau misalkan Same bisa tutup di atas 575, dia adanya kemungkinan melakukan penguatan lebih lagi, mungkin ke area 620 atau lebih ke area 650, jadi lumayan tinggi upside-nya. Untuk average big fund per last week itu di 525 hingga 550. Jadi teman-teman juga boleh perhatikan level-level tersebut ya. Oke, itu aja kayaknya yang buat dari chartnya ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini ada tabelnya. Teman-teman kalau mau ikutin harus disiplin banget. Jadi kalau misalkan cut loss, jadi cut loss-nya itu sedikit karena emiten-emiten kita ini minggu ini lumayan dekat di support, kecuali Tebik sih. Tebik itu hanya pengharapan kita bisa masuk di sini, soalnya lumayan menarik banget. Jadi teman-teman bisa perhatikan, kalau misalkan mau screenshot terlebih dahulu, teman-teman boleh screenshot supaya lebih enak lagi mingguan. Teman-teman tinggal lihat HP aja, acuan untuk teman-teman analisa sendiri lagi. Jadi teman-teman, oh iya benar di 880 nih entry titik gua. Ya udah, kalau misalkan teman-teman misalkan entry-nya di 850, mungkin gua mau entry, ya udah 850 kayak gitu. Oke teman-teman. Kayak itu aja sih yang gue mau bahas minggu ini, nggak banyak lagi. Jadi teman-teman perhatikan lagi tanggal-tanggal penting yang ada di sini, di 10 Juni, 15 Juni, 17 Juni, ini adalah tanggal-tanggal penting untuk katalis IHSG, untuk bisa IHSG naik lagi ya. Jadi itu aja, thank you udah mau dengerin teman-teman, semoga kalian bisa cuan terus, happy cuan, see you on the next video.
daily or weekly update di Instagram. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya supaya bisa membantu di trading kalian. Oke? See you. Thank you.